Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Para kandidat calon presiden akan kembali bertemu untuk adu gagasan dalam debat putaran ketiga Pilpres 2024 yang akan digelar pada Minggu 7 Januari mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah melakukan persiapan jelang kegiatan debat tersebut, seperti penetapan 11 panelis, moderator, dan yang terbaru adalah pengembangan tema. Untuk diketahui tema debat ketiga ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. KPU kemudian menambah dua subtema, yakni globalisasi dari pengembangan tema hubungan internasional dan politik luar negeri untuk memperluas tema geopolitik. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Rabu 3 Januari mengatakan, tidak ada perbedaan format termasuk desain panggung dalam debat kali ini. Meski ada penambahan subtema debat, Agus memastikan hal tersebut tidak akan mengubah alur. Durasi debat tetap sama, yakni 150 menit yang dibagi menjadi 120 menit on air dan 30 menit jeda iklan. Berbeda dengan sebelumnya, debat kali ini akan berlokasi di Istora Senayan. Adapun KPU juga telah memilih 11 panelis dalam debat ketiga ini. Mereka yakni Profesor Angel Damayati PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia, Kuri Maharani Safitri PhD, dosen Hubungan Internasional, dan ahli kajian industri pertahanan dan ahli teknologi Universitas BINUS. Kemudian Profesor Evi Fitriani PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Imade Andi Arsana, ST, ME, PhD, ahli aspek geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada. Lalu ada Dr. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Lalu ada Irin Hiraswari Gayatri, PhD, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada Dr. Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Lalu ada Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio, yang merupakan Kasal pada tahun 2012 hingga 2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Lalu ada Philips J. Vermonte, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, dan Senior Fellow CSIS. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Erwidia Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, Han, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Ya, teman-teman, kami mau mengupdate hasil pertemuan dengan antara KPU, tim paslon, dan media penyelenggara. Jadi, untuk debat ketiga itu akan dilaksanakan pada 7 Januari tahun 2023 bertempat di Istora. Tempatnya di Istora Senayan. Temanya itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri. Kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi. Kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami expand dengan politik luar negeri. Jadi ada 6 subtema yang nanti dibahas dalam debat ketiga pada tanggal 7 Januari. Nah, ini nanti jadi bahan untuk panelis dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dilaksanakan di debat pertama, kedua, dan nanti ketiga, dan seterusnya keempat dan kelima. Ya, teman-teman, kami mau mengupdate hasil pertemuan dengan antara KPU. Selain panelis, KPU RI juga telah menetapkan 2 moderator debat untuk memandu jalannya acara. Mereka yakni jurnalis MNC Group Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Sebagaimana diketahui media penyelenggara debat ketiga ini adalah MNC Group. Anissa Dasuki bukan kali pertama ditunjuk sebagai moderator debat Pilpres. Pada Pilpres 2019, Anissa juga pernah ditugaskan berpasangan dengan Tommy Cokro untuk memandu debat capres yang mempertemukan Joko Widodo
dengan Prabowo Subianto. Tak hanya debat nasional, Anissa juga pernah bertugas sebagai moderator untuk pilkada di sejumlah daerah. Anissa mengawali karir jurnalistiknya pada Oktober 2009 silam sebagai news anchor Metro TV. Selang beberapa tahun, lulusan Universitas Katolik Parahyangan ini berpindah ke iNews. Sementara itu, Aryo Ardi saat ini menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Global TV. Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Perbanas Jakarta ini mengawali karirnya di LaTV yang kini berganti jadi TV One. Kemudian berlanjut ke SCTV sebagai pembawa berita dan produser. Selanjutnya ia masuk ke RCTI, iNews TV, dan terakhir Global TV hingga saat ini. Penyelenggaraan debat ketiga Pilpres 2024 diwarnai protes yang dilayangkan oleh pihak tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Protes tersebut dipicu penunjukan media penyelenggara debat yakni MNC Group. TKN bahkan bersurat ke KPU RI agar media penyelenggara debat tidak dimonopoli oleh MNC Group. Hal yang dipermasalahkan yakni media tersebut dimiliki dan dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Sebagaimana diketahui, Partai Perindo merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 Ganjar Pranowo Mahfud MD. TKN merasa khawatir akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat ini. Tak hanya TKN, protes juga sempat disampaikan oleh Timnas Amin. Timnas Amin meminta agar KPU tak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara debat. Hal ini dilakukan agar menghindari masalah-masalah saat dan setelah acara. Menanggapi protes ini, Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan KPU tak punya pretensi apapun terhadap pihak yang akan menjadi pelaksana debat termasuk media penyelenggara. Menurut Agus, pada prinsipnya stasiun televisi merupakan entitas yang berbeda dengan partai politik. Dalam kesempatan yang berbeda, Agus berujar bahwa media penyelenggara debat sudah tertuang dalam surat keputusan atau SK pemilu. Maksud kami SK KPU. Ya, jadi media penyelenggaranya sebagaimana SKKPU itu kan sudah terbagi itu media penyelenggara untuk debat pertama siapa, debat kedua siapa, debat ketiga siapa, debat keempat siapa, sampai debat kelima. Nah, ini tetap dilakukan oleh MNC. Tentu dalam durasi waktu yang tersedia pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi sampai saat ini tadi yang hadir dalam pertemuan adalah KPU, media penyelenggara dalam hal ini MNC dan juga tim paslon. Kami membicarakan banyak hal terkait dengan detail. Kami juga mengupdate panelis termasuk layout segala macam. Jadi perwakilan semua setuju tetap TV-nya penyelenggaranya itu MNC. Sebagai satu fakta bahwa SKKPU memang begitu. Tapi kan ada waktu yang tersisa. Nanti ada pembicaraan dilanjutkan. Ini bukan berarti pertemuan yang terakhir kan. Tapi yang hari ini bagian kami sebagaimana komitmen biasanya untuk mengupdate tempat, kemudian panelisnya siapa, temanya secara definitif termasuk moderator. Di situ itu yang Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.